Ardi, mahasiswa UI yang buat Ganjar Pranowo kesal tanya soal utang, LGBT hingga oligarki. Kemenangan di depan mata jika Prabowo jadikan Erick Thohir cawapres. Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo. Hasil survei Vox Populi menunjukkan ketum Gerindra masih dominan. Survei LSI Denny JA, dekat dengan NU tak jaminan. Caimin populer, AHY lebih unggul. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menariknya selama sepekan bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Ganjar Pranowo dibuat kesal saat diwawancarai awak media usai menghadiri kuliah umum di Universitas Indonesia. Celetukan mahasiswa yang berteriak di belakang awak media tersebut sentak membuat Ganjar berhenti berbicara kepada awak media. Dengan sikap kesal, Ganjar mengajak mahasiswa tersebut untuk berbicara dengannya usai wawancara. Siapakah mahasiswa yang membuat Ganjar Pranowo kesal? Berikut informasinya. Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo sempat jengkel karena diteriaki seorang mahasiswa setelah menghadiri kuliah kebangsaan dengan tema "Hendak Kemana Indonesia Kita" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia UI Depok Senin 18 September 2023. Raut jengkel itu terlihat di wajah Ganjar saat sesi wawancara dengan awak media. Ganjar yang tengah menjawab pertanyaan awak media harus berhenti 2 kali karena teriakan mahasiswa yang posisinya berada tepat di belakang kamera. "Pak, jadi presiden ngutang lagi nggak Pak? Utangnya ditambah nggak Pak? Kalau jadi presiden," celetuk mahasiswa tersebut. Ini penting untuk bisa menjelaskan, bisa memberikan Ganjar yang tengah berbicara kemudian berhenti sesaat. Ia merasa terganggu dengan teriakan yang arahnya jauh di depan dia. Tak berhenti di situ, mahasiswa itu kembali berteriak saat Ganjar menjelaskan pendidikan holistik, mulai dari pembenahan fasilitas, akses yang mudah, hingga kesejahteraan guru. Namun kali ini teriakan itu ditanggapi oleh Ganjar. Ganjar meminta mahasiswa tidak berteriak saat sesi wawancara berlangsung karena akan mengganggu. Ia menyampaikan akan memberikan waktu bagi mahasiswa itu untuk berbicara dengannya usai sesi wawancara. Saat menanggapi, Ganjar terlihat memanggilnya berkali-kali dengan raut wajah tegas. Itu nanti dipenuhi. Nah, kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro, bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Lalu siapa sosok mahasiswa yang membuat Ganjar kesal? Mahasiswa yang membuat Ganjar bete itu diketahui bernama Maulana Lazuardi. Dia merupakan mahasiswa S3 Ilmu Politik di FISIP UI. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat normatif. Bahkan dia menduga pertanyaan itu settingan. Dia mengaku sudah angkat tangan saat moderator mempersilahkan mahasiswa yang ingin bertanya. Namun, dia heran lantaran tak mendapat kesempatan ditunjuk. Maka itu, dia nyeletuk saat Ganjar melakukan wawancara dengan awak media. Lalu, Ardi menyoroti dari sejumlah tokoh yang pernah hadir di kuliah kebangsaan FISIP UI. Gagasan mereka terkesan sangat bagus. Misalnya, Ganjar dianggap memiliki gagasan bagus, kemudian melipat gandakan anggaran.
Meskipun dia menyinggung isu LGBT sehingga ingin tahu sikap Ganjar terhadap persoalan itu. Lebih lanjut, dia sebenarnya masih penasaran dengan oligarki politik jelang 2024. Bagi dia, isu oligarki politik ini perlu ditanya karena selalu muncul jelang Pilpres. Di berita kedua ini, kita akan membahas isu pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Perlu diketahui, pendaftaran Capres dan Cawapres berlangsung pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023 ini. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut, jika Erick Thohir menjadi Cawapres Prabowo, peluang Prabowo untuk menang dalam Pilpres 2024 semakin besar. Ditambah lagi hasil survei elektabilitas Erick tertinggi saat ini. Berikut informasinya. Prabowo Subianto digadang-gadang menjadi sosok paling kuat pada pemilihan presiden 2024 nanti. Ini menyusul adanya dukungan dari dua partai besar Indonesia, Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menyebut, peluang Prabowo untuk menang dalam Pilpres 2024 semakin besar. Namun, Yandri mengatakan terdapat syarat jika Prabowo ingin memperoleh suara terbanyak, yakni memiliki sosok wakil presiden yang tepat. Lantas, siapakah sosok wakil presiden yang tepat untuk Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra ini? Yandri mengatakan dalam beberapa waktu belakangan ini, hasil survei Erick Thohir menunjukkan peningkatan elektabilitas sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Dengan demikian, ia menyebutkan sikapan mengusulkan Erick bukan hal subjektif. Nama Erick menempati posisi pertama sebagai cawapres pilihan publik menurut survei indikator politik yang digelar 20 hingga 24 Juni. Elektabilitasnya tercatat sebesar 22,9%. Sementara Lembaga Survei Indonesia atau LSI merekam hal yang sama dalam survei pada 1 hingga 8 Juli. Dalam simulasi 24 nama cawapres, Erick ada di posisi teratas dengan elektabilitas 14,3%. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengungkapkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka berpotensi jadi bakal cawapres untuk pendamping Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan opsi itu bergantung pada dinamika yang akan terjadi. Menurutnya, saat ini adalah babak terakhir penentuan kandidat Pilpres. Erlangga mengaku belum ada keputusan spesifik tentang cawapres pendamping Prabowo. Hasil survei calon presiden Prabowo Subianto terus mengalami peningkatan. Salah satunya hasil survei yang dilakukan Vox Populi Research Center memperlihatkan elektabilitas Prabowo Subianto masih berada di atas bakal capres Ganjar Pranowo dalam simulasi head-to-head. Prabowo menduduki peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 26,2%. Berikut informasinya. Prabowo Subianto merajai berbagai hasil survei capres untuk Pilpres 2024. Salah satunya, hasil survei yang dilakukan Vox Populi Research Center memperlihatkan elektabilitas Prabowo Subianto masih berada di atas bakal capres Ganjar Pranowo dalam simulasi head-to-head. Pada simulasi tersebut, Prabowo mendapatkan elektabilitas sebesar 52,3%. Sementara Ganjar dipilih oleh 31,8% responden dan sebanyak 15,9% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara itu, Vox Populi Research Center juga memiliki data 3 besar bakal capres favorit. Prabowo menduduki peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 26,2%. Nama Prabowo diikuti dengan Ganjar dengan 24,3% dan Anies Baswedan dengan 16,1%. Menurut Prijo,
Unggulan Prabowo tercermin dari besarnya potensi migrasi para pemilih nama-nama capres lain di luar posisi 3 besar. Prabowo berhasil meraup tambahan hingga 10,6% dari pencapaian elektabilitas pada simulasi banyak nama. Dua figur pesaingnya merebut lebih sedikit tambahan elektabilitas. Ganjar mendapatkan tambahan 6,8%, sedangkan Anies 4,5%. Di berita penutup minggu ini, kita masih membahas hasil survei, namun kali ini Lingkar Survei Indonesia LSI Denny JA merilis hasil survei soal popularitas antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di kalangan ormas Islam. Di hasil survei LSI menegaskan tingkat popularitas AHY lebih besar dari Ketua Partai PKB Caimin. AHY dengan persentase 76,1% dan Caimin sebesar 44,2%. Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny JA merilis hasil survei soal popularitas antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di kalangan ormas Islam. Hasilnya, AHY lebih dikenal semua ormas Islam ketimbang Caimin. Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, dari faktor popularitas, Caimin hanya berada di angka 44,2% di kalangan NU. Sedangkan tingkat popularitas AHY sebesar 67,1%. Popularitas Caimin dengan AHY kian tertinggal di kalangan Muhammadiyah. Caimin hanya 47,2% dan AHY di angka 72,5%. Ardian menyatakan, begitu juga di kalangan ormas Islam lainnya. Popularitas Caimin hanya 58,3% berbanding 71,4% milik AHY. Sementara itu, dari segi tingkat kesukaan di kalangan NU, Caimin hanya ada di angka 66,7%. Dia kalah dibandingkan tingkat kesukaan warga Nadien terhadap AHY sebesar 72,6%. Begitu juga di kalangan Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya, tingkat kesukaan terhadap Caimin kalah telak dibandingkan AHY. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan, kendati AHY bukan berasal dari kalangan ormas Islam. Salah satu indikatornya karena survei ini diadakan pada 1 hingga 8 Agustus 2023 atau sebelum Caimin dideklarasikan sebagai cawapres dari Koalisi Perubahan. Di mana pada periode tersebut, pemberitaan terhadap Caimin disebutnya tak semasif sosok AHY, termasuk mengenai latar belakang AHY yang merupakan anak dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan pernah maju di Pilkada DKI Jakarta, membuat publik lebih banyak mengenalnya ketimbang Caimin. Selain itu, meski PKB merupakan partai Islam yang basisnya adalah Nadien, tapi faktanya tidak semua warga NU itu memilih PKB. Hak itu juga terlihat dalam hasil survei terbaru LSI Denny JA yang menempatkan PKB hanya partai ketiga di bawah PDIP dan Gerindra yang dipilih warga NU. Kedua, terlihat bahwa NU juga menyebar ada di Jabar, Jateng, dan Jatim. Untuk diketahui, LSI Denny JA melakukan survei tatap muka face-to-face interview pada 1 hingga 8 Agustus 2023 dengan menggunakan kuesioner pada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.